dengan pernyataan bahwa Jember harus juara umum, Jember harus juara umum, sementara support anggaran tidak memadai, itu sama dengan mimpi itu. Ya, itu jelas sama dengan mimpi. Tapi saya kira, saya dengar bahwa Bupati menunjukkan komitmen yang luar biasa, akan mengalokasikan anggaran yang Baik, rekan Febri sudah hadir di studio kita untuk sore hari ini, narasumber yang akan berbincang bersama untuk dialog PON Papua ke-20. Yang pertama mungkin kita sapa dulu adalah Bung Iksan. Ini adalah salah seorang pengamat olahraga. Selamat sore Bung Iksan. Selamat sore Mbak. Oke, baik Bung Salam Iksan. olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat. Salam olahraga, salam sehat. Baik, karena memang ini sehat menjadi hal yang utama untuk saat ini. Dengan mengejar ketertinggalannya dari kontingen Jawa Barat nih, kalau menurut Bung Iksan sendiri, apakah Jawa Timur sendiri masih sanggup atau masih bisakah untuk kita kejar di kontingen asal Jawa Barat ini, Bung? Kalau saya lihat sebenarnya proses pelaksanaan PON di Papua itu harus dimaknai dalam 4 hal. Pertama adalah ini berjalan dengan sukses dan aman dan damai, sehingga memberikan kesan tersendiri terhadap Republik ini. Karena Papua itu bacaannya adalah sebuah daerah yang penuh dengan gejolak. Dan ternyata PON berjalan dengan aman, bahwa dalam prosesnya ternyata di dalamnya ada insiden-insiden kecil dan tetapi dapat dilalui dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik menurut saya adalah perolehan emas sekarang ini hampir merata. Tidaklah seperti pada PON di Bandung kemarin 2016. Jadi tuan rumah waktu itu nyabet lebih dari 500 medali. Kita bisa 400 waktu itu. Nah sekarang Jawa Barat hanya 126-an, kemudian Jawa Timur 106. Yang itu artinya bahwa ada penurunan medali emas sebetulnya itu, dan itu menyebar pasti di berbagai provinsi. Itu artinya bahwa sudah tidak ada lagi kemudian disebut ada kantong atlet. Daerah-daerah tertentu itu menjadi kantong-kantong atlet, bukan itu seperti itu. Jadi ada penyebaran medali emas yang semakin merata, yang itu artinya bahwa potensi dan perkembangan olahraga kita semakin merata di berbagai daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa memang dalam proses penyelenggaraan ini ditemukan ada klaster COVID-19 yang itu memang menjadi warning bagi kita semua. Ada beberapa di antara mereka yang terinfeksi, dan itu barangkali menjadi catatan kita ketika mereka balik ke daerah masing-masing. Nanti benar-benar diperhatikan karantina dan segala macamnya, itu benar-benar diperhatikan, jangan kemudian menjadi pusat penyebaran kembali yang dimana angka infeksi kita sudah menurun, tingkat kematian juga kita sudah merendah, dan karena itu harus diperhatikan yang hal ini. Yang keempat menurut saya bahwa Jawa Timur memang tidak memenuhi target seperti yang dicita-citakan, dan 2 kali ini sudah 2 kali berturut-turut targetnya adalah juara umum. Pada saat PON di Bandung ke-19 2016 juga target juara umum tapi juga gagal. Sekarang juga 2 gagal. Barangkali mungkin targetnya terlalu optimistis, tanpa disokong oleh potensi dan sekaligus juga pendanaan yang memadai gitu. Tetapi yang menarik dari semua itu adalah bahwa Papua yang pada saat kemarin PON yang lalu di Bandung itu posisi ke-8 bisa menyodok ke posisi 4, itu sebuah prestasi luar biasa itu. 8 ke 4 itu luar biasa. Langsung naik 4 tingkat ini. Dan itu saya kira tidak lepas dari komitmen anggaran dari pemerintah Provinsi Papua itu sendiri. Baik. Memang kalau kita lihat memang masih hingga saat ini masih ada beberapa yang dipertandingkan, terutama di semua cabang olahraga, baik itu di daerah Mimika, Merauke, Jayapura. Nah, kira-kira prediksi Bung Iksan sendiri, mampukah kita bisa mengejar untuk ketinggalannya di Jawa Barat? Sudah nggak bisa. Nggak bisa.
Menurut Bung Iksan sudah kan tinggal beberapa pertandingan lagi. Tinggal beberapa cabur saja yang seandainya belum selesai. Pun itu diraih oleh Jawa Timur emas semua juga belum bisa. Masih belum mungkin. 20 medali emas itu banyak, bukan sedikit. Satu saja sudah prestasi, apalagi 20. Betul. Baik, memang saya balik lagi itu mungkin dari beberapa tanggapan dari Koni terkait dengan banyaknya atlet Jember yang ingin dirangkul begitu kan, ingin dikembangkan kembali prestasinya. Nah, seperti yang Bung Iksan bilang tadi bahwasanya tingkat penyebaran jangan sampai melebar kemana-mana, begitu Bung ya. Bahwasanya di penutupan PON Papua ini di daerah Papua sudah mengirimkan kurang lebihnya 2.000 masker untuk menjelang penutupan PON Papua. Bahwasanya tingkat penyebaran COVID di Papua sangat tinggi, apalagi informasi yang kita dapat ada salah satu wasit yang sudah meninggal dunia begitu kan di Trenggalek. Jadi ini juga ada beberapa teman atlet juga itu yang hingga saat ini masih diisolasi di Papua gitu kan, di kapal apung gitu. Nah, kira-kira nih kalau melihat kondisi seperti itu bagaimana nih menurut Bung Iksan? Apakah karena Jember sendiri akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-7. Jember juga sebagai tuan rumah Pekan Olahraga ke-7. Apakah Prop tahun depan? Betul. Apakah ini masih bisa berlangsung dengan kalau kita lihat klaster positif COVID dari pelaksanaan PON, apakah nanti ke depan kira-kira Prop Jawa Timur ini akan tetap dilaksanakan? Kalau saya melihatnya, jangan karena ada kasus klaster baru itu menjadi alasan untuk meniadakan pelaksanaan Prop. Karena betapapun kita lihat bahwa dalam skala internasional misalnya, toh juga ketika Olimpiade di Jepang kemarin, di Tokyo juga dilaksanakan, cuman dengan protokol yang lebih ketat. Nah, kasus yang terjadi di Papua harus dijadikan pembelajaran bagi kita agar tidak terulang kembali. Nah, bagaimana ya protokol kesehatan benar-benar ditegakkan dalam proses ini. Nah, kenapa di Papua itu timbul klaster-klaster baru? Mungkin terlalu longgar, terutama yang berkaitan dengan masyarakat di setempat. Dan Papua itu tentu, apalagi saya lihat tadi ketika final sepak bola, tidak ada lagi jarak itu. Bukan hanya berkerumun itu. Ya memang itu seperti itu pernah terjadi ketika pada saat juara Euro dulu, perlombaan Euro sepak bola di Inggris kemarin kan. Tetapi kan tidak timbul klaster baru. Nah ini tidak tahu nanti pasca pertandingan final nanti ada klaster baru apa tidak. Ya nanti dilihatlah. Ya mudah-mudahan pada di ujung penutupan Pekan Olahraga Provinsi ini tidak terjadi klaster-klaster baru. Kita semua berdoa, berharap semoga atlet-atlet kita tentunya untuk daerah Jember juga sehat begitu ya Mbak? Iya betul, paling tidak apa yang sudah terjadi klaster baru yang muncul di PON ini mudah-mudahan tidak sampai menyebar ke wilayah asal dari masing-masing atlet. Ya, betul. Ini yang penting karena mencegah supaya penyebarannya tidak kemana-mana lagi. Betul. Jadi bagaimana mengkarantina, mengisolasi atlet ini harus ketat sekali. Satu tuh, yang kedua mungkin karena ini adalah bisa dijadikan satu pelajaran bagaimana melaksanakan Prop untuk tahun depan supaya tidak terjadi. Mungkin dengan antisipasi yang lain yang bisa dilakukan. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita berharap pelaksanaan Prop tahun depan bisa berjalan dengan lancar ya rekan Febri. Betul. Baik. Meskipun kita masih ada di tengah pandemi, prestasinya dihargai. Semangat untuk terus menjaga prestasi ini pasti akan tetap ada. Khususnya rewardnya juga lebih baik begitu ya, Bung Iksan dan Pak. Reward itu saya kira bisa berupa sambutan. Baik. Sambutan yang hangat dari pemerintah daerah sebagai pahlawan olahraga. Bukan hanya materi berarti ya. Begitu pula dengan masyarakat Jember. Tetapi lebih dari itu saya kira reward juga bisa berupa bonus uang, bonus apa. Atau reward juga bisa berupa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengabdi kepada pemerintah daerah. Jadi honorer dari jadi pegawai di BUMN, BUMD dan segala macamnya. Reward juga bisa yang bersangkutan diberikan hal-hal yang lain, beasiswa kepada keluarganya atau adiknya atau apanya atau yang bersangkutan. Itu saya kira kan macam-macam yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan motivasi yang bersangkutan untuk berprestasi terus-menerus. Apalagi kita lihat misalnya
atlet sepak bola kita tadi itu kan masih muda-muda, yang bersangkutan sedang belajar. Jadi untuk beasiswa mungkin, atau mungkin ada juga pelatihan ke luar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam maupun juga di luar negeri. Itu saya kira bagian reward yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi ke depan kita ini, karena Jember akan menjadi tuan rumah, otomatis juga punya target besar. Jember kan pingin bahwa Jember akan menjadi juara umum. Target ini tidak mudah, karena posisi Jember hari ini kan posisinya 24 dari 18. Ya. Artinya itu harus melompat berapa itu? Melompat 23 tingkatan ini untuk tingkatan harus dilompati. Iya. Nah, untuk menuju juara umum itu tentu tidak cukup hanya dengan mengungkapkan secara slogan dan retorika, dinyatakan dengan pernyataan bahwa Jember harus juara umum, Jember harus juara umum, sementara support anggaran tidak memadai, itu sama dengan mimpi itu. Ya, itu jelas sama dengan mimpi. Tapi saya kira, saya dengar bahwa Bupati menunjukkan komitmen yang luar biasa, akan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Informasinya entah katanya 10 miliar atau berapa, saya tidak tahu itu, biar Mas ya beliau yang menunjukkan. Saya juga belum tahu ini. Tapi 10 miliar itu menurut saya belum cukup itu untuk jadi juara umum. Ya, Bung Ihsan untuk memberikan pendapatnya, monggo Bung Ihsan. Pertama, saya kira kalau kemudian Bupati menyatakan bahwa targetnya tidak juara umum, salah justru sebagai tuan rumah. Justru itu tidak memberikan support. Makanya kemudian targetnya menjadi juara umum itu adalah hal wajar sebagai sebuah pernyataan politik sebagai kepala daerah. Nah, tinggal kemudian KONI dan kemudian cabur-cabur yang lain berupaya semaksimal mungkin kira-kira melakukan mapping mana kira-kira kantong-kantong emas yang bisa memungkinkan mendulang emas bagi Jember. Itulah yang harus digarap mulai hari ini dan cukup waktunya. Kalau Juli dilaksanakan misalnya kan masih sisa sekitar 10 bulan lah, dan ditata masih memungkinkan. Andaikan kemudian ada transfer atlet juga masih memungkinkan kalau mau dilakukan itu. Sangat bisa. Masih mungkin itu kalau 8 bulan. Nah, tinggal kemudian sekarang ini tergantung kepada komitmen dari KONI bersama dengan pemerintah daerah. Jadi transfer atlet juga boleh. Juga Papua juga melakukan yang sama. Kemudian DKI Jakarta juga sering. Jawa Barat juga sama. Betul. Saya menjadi ingat ketika, sekali lagi saya menjadi ingat bahwa saat saya di Komisi E DPRD Jawa Timur, pada saat itu ada anggota DPR di Komisi E, teman saya dari PDIP Mas Gatot. Anaknya dia ini salah satu atlet. Kemudian dia justru bukan kontingen Jawa Timur, tetapi DKI Jakarta. Alasannya adalah kebetulan dia tinggal di Jakarta segala macam. Tapi seandainya ditarik ke Jawa Timur juga memungkinkan. Itu persoalannya adalah Jawa Timur hanya 250 juta, bonusnya Jakarta 1 miliar. Nah, siapapun yang mungkin akan terlibat di pelaksanaan POPOP atau PON yang akan datang. Pertama, saya kira melihat olahraga itu jangan dilihat hanya sekedar sebuah kompetisi, tetapi itu bagian dari upaya kita untuk membangun spirit dari masyarakat kita agar kita memiliki jiwa sportivitas. Lebih dari itu, saya kira kedepannya adalah event-event olahraga itu kan salah satu jaring untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang menjadi kebanggaan bagi kita. Karena itu apresiasi kita, kemudian reward yang memadai kepada mereka itu mesti harus difikirkan ke depan. Kalau tidak, ya kita tidak bisa maksimal dari pengembangan olahraga yang ada. Indonesia ini negara yang besar. Jawa Timur juga provinsi yang terbesar di Indonesia kecuali bersama dengan Jawa Barat. Jember adalah kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur. Maka posisi ketika pada posisi 24, 26 itu sebuah pukulan yang mestinya tidak terjadi. Dan itu saya kira cermin dari keberpihakan yang kurang selama ini. Dan dengan kepemimpinan yang baru, kita berharap dengan jargon Wiswayai juara, itu juga didukung dengan seluruh kekuatan yang ada oleh KONI, oleh cabur, oleh masyarakat olahraga Kabupaten Jember, dengan dukungan spot anggaran yang penuh full, sekaligus melibatkan swasta yang aktif memberikan sponsorship untuk mengembangkan olahraga yang ada di Jember. Yakinlah bahwa Jember mungkin insya Allah
akan menjadi lumbung atlet nasional kita ke depan, dan itu akan membawa nama harum Jember di masa yang akan datang. Studio RRI untuk sore hari ini di perbincangan dialog PON ke-20 Papua, bagaimana menjelang penutupan PON 20 Papua. Mudah-mudahan Jawa Timur meskipun tidak meraih juara umum untuk saat ini, tapi paling tidak ini adalah suatu yang prestasi. Sudah ini adalah hal terbaik yang sudah dipersembahkan oleh atlet-atlet yang bertanding mewakili kontingen Jawa Timur. Bung Iksan, ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini tadi membuka wawasan, membuka inspirasi untuk kita semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat dan salam olahraga. Salam olahraga.